Sorry banget nih teman-teman tadi keputus. Eh, Soalnya ada masalah sedikit sama koneksi. Lagi musim hujan sekarang. Jadi selamat datang kembali dalam acara IG Live Dokter dari Komunitas Sadar Sehat. Saya Dokter Fani. Kita lagi ngobrol sama dokter spesialis jantung Dokter Primeriana Nugiaswari atau yang akrab dipanggil dengan Dokter Ugi. Dokter spesialis jantung dari Rumah Sakit Bali Med dan juga Bali Holistik Tabanan. Halo, selamat datang kembali. Aduh, maafkan saya ya, tadi ada masalah sedikit dengan koneksi. Aduh, gimana nih Kak? Ini dia. Jadi, tadi kita udah ngobrol-ngobrol ya sama Dokter Ugi. Sekarang kita sambung lagi pembicaraannya. Nah, ngomong-ngomong nih buat teman-teman kalau misalnya jantung gitu ya, mungkin karena belakangan kan kondisinya sekarang apa dari rumah, bekerja dari rumah, sekolah dari rumah. Kemudian juga kalau ke rumah sakit, kalau sakit juga kita bakalan mikir untuk datang ke rumah sakit atau ke puskesmas atau ke dokter karena takut kena corona ya, meskipun halo. Halo Fanny, where Ya, are kalau you? sekarang suaranya lebih jelas ya. Ganti headset saya. Bisa lihat layar Layarnya Fanny ya? Aku nggak bisa bisa lihat sekarang. Fanny soalnya. Kalau sekarang udah bisa. Wah, Hai Fanny, beginilah cobaan kalau bentar live ya. pada saat lagi hujan. Kayaknya aku harus. Jadi, katanya Mbak Kunti. Terus, Kunti ini teman saya. Kunti ini teman saya dari Sulawesi. Jadi katanya suaranya udah jelas. Halo, ada Prabu juga, ada Winda, udah join banyak kembali. Oke, we reach you back. Sudah jelas sekarang kan ya, Dokter Ugi? Kayaknya masih ada cobaan. Oke, ya halo semuanya. Eh, Tadi kita udah sampai ke, nah, apakah orang yang males olahraga atau orang yang rajin olahraga itu ngefek nggak sih ke kesehatan jantungnya? Nah, bisa dijawab kah? ya. Itu kali ya. Ah, Halo Fanny, where are you? I cannot see ya, you. gimana dok? Ah, I cannot see you. oh ya, nggak bisa kelihatan ya? Wah, gimana? Apakah Jadi kita Ah, lagi beda kalau. Fan, aku dengar suaramu tapi aku. Fan, aku dengar suaramu tapi aku nggak lihat mukamu. Oke, nggak apa-apa, kita lanjut aja. Oh Yang udah, penting, oke. Yang oke. penting, kalau mukaku selalu ada di dalam hatimu kan, Kak? Ya udah, kita lanjut ya. Nah, ngaruh nggak sih suka olahraga sama nggak suka olahraga sama kesehatan jantung? Ya, show must go on. Oke, gimana jawabannya? Ngaruh nggak sih kalau misalnya I, kita suka olahraga sama nggak suka olahraga sama I kesehatan jantung? olahraga ya. Heeh. Tadi Fanny nanya mager ya? Tadi nanya Sorry mager Fan, ya? putus-putus Iya. loh. Putus-putus loh. Oke, heeh. Bentar. Bentar. Oke. Oke. Ya. Heeh, Oke. dijawab aja bisa kali. Oke. Heeh. Oh ya, kalau dari mager, Kalau dari eh, mager, aku juga mager. aku juga mager. Aku juga. Tapi itu Ya, sebenarnya ngaruh nggak sih Kak? Ya. Apakah harus ada dosis olahraga tertentu atau gimana? ya. Ya, Sejujurnya kalau mau ngaku sejujurnya dosa, kalau mau ngaku dosa,
untuk seumur kita ya, Van ya, 20-an gini, Mm-mm. udah bagus banget kalau misalnya udah mulai nge-gym, terus kayak weightlifting, angkat beban, kombinasi dengan kardio. Jadi aerobiknya dikombinasi dengan angkat beban. Misalnya pemula yang berat badannya lebih kayak aku, misalnya dari mager Mm-mm. banget, terus mau coba olahraga, saran kita sih biasanya tidak langsung ke yang berat. Jadi ke yang ringan Oke. dulu. Kalau aku pribadi, aku memaksa diriku mulai. Yang penting aku gerak minimal 40 sampai 60 menit sehari. Kalau masih nggak bisa juga, males banget. Mm-mm. Mungkin ada diskon jadi 30 menit ya. Kalau jalan masih bisa ditolong. Jadi Oke. minimal jalan deh. Kalau Oke. sama sekali nggak jalan gitu, rasanya sih kurang ini ya. Artinya kalau coach-coach itu biasanya kasih kita dosis jalan, memang ada ringan sedang beratnya. Jadi yang harus 10.000 Fanny loading lagi sih. atau aku baca kemarin sempat ada yang 5.000 juga kamu sebenarnya ya. Aku loading juga Tapi ya. suaranya iya, tapi suaranya masih kedengaran jelas kok. Kita pakai suara aja ya, suara hati. Untuk tampilan wajahnya mungkin sudah masing-masing sudah ingat sama wajah kita. Bisa dilanjutkan kah? Atau harus dipending? Bisa lanjut kali ya? Iya, Lanjut kita ya. Oke. Jadi kita iya, harus sesuaiin sama kemampuan diri kita dan kita mulai dari yang intensitasnya sedang gitu ya, Dok ya. Dan harus tetap gerak meskipun di rumah aja, meskipun WFH, jadi kita workout juga harus di rumah ya. Oke. Oh ya nih, katanya kalau penyakit jantung itu dia ada kemungkinan nurun dari orang tua ke kita. Atau kalau misalnya kita punya penyakit jantung, nanti anak kita juga bisa kena penyakit jantung. Bener nggak sih? Selalu seperti itu nggak sih? iya. Ini pertanyaan semua umat manusia di dunia. Oke, jadi jawabannya, Jawabannya adalah eh, uh-uh. kalau studi-studi yang bilang dia menurun itu memang ada. Hmm, Jadi kayak penyakit jantung yang kematian mendadak. itu apa tuh Misalnya ya? pada usia muda, kalau cowok kan di bawah 55 tahun ya, terutama yang first degree relative itu yang bapak ibu atau saudara kandung. Oke. Itu memang bisa menurunkan secara genetik. Hmm, Cuman selain pesen uh-uh. aku di sini yang sebagai orang yang keluargaku juga kental dengan sakit jantung gitu ya. Oke. Yang ditularkan itu bukan sakit jantungnya yang diturunkan, tapi lifestyle kita, gaya kita masak, gaya kita makan. Benar 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 benar. Terus apa yang kita Jadi, lakukan kalau misalnya ada event gitu di keluarga. oke. Jadi kalau misalnya kayak orang Bali gitu kan ya, kebiasaan kalau misalnya ada otonan, ya meskipun tidak semua, tapi ada yang mereka bikin persembahan dan juga makan-makannya itu misalnya pok kayak gitu kan ya. Jadi yang banyak lemaknya, kemudian juga kebiasaan makan yang buah sama sayurnya kurang gitu kali ya. Hmm, mm-mm. Oke. Itu ngaruh banget. Berarti sebenarnya ini masuk penyakit menular ya. Kebiasaannya, lifestyle-nya yang menular. Kebiasaannya menular. Ya. Iya. Oke. Jadi Mm-mm. kalau misalnya kita mau supaya nggak kayak orang tua kita dulu, misalnya nggak punya nenek atau punya orang tua yang punya penyakit jantung, jangan sampai kita ikut-ikutan kena dengan cara kita harus mengubah pola hidup kita yang supaya lebih sehat gitu berarti ya. Oke. Bener banget. Em,
soal penyakit jantung tadi kan disebutin ada yang kematian mendadak nih ya, karena aku juga pernah waktu kecil dulu anak SMA, jadi kayak kakak kelas gitu SMA lagi olahraga di lapangan tiba-tiba meninggal. Nah itu biasanya faktor resiko atau yang bisa bikin kayak gitu apa sih dok? Aduh, pas banget ya nanyanya ya. Jadi aku Iya soalnya ini pengalaman pengalaman masa kecil juga seperti itu. Dan kadang kalau misalnya ada pasien yang cerita seperti itu, ya mungkin karena kita di Bali kan ya, mungkin jadi lebih dibawa ke mistis. Emang begitu jalannya, emang harus mendadak supaya tidak menderita dan lain-lain gitu. Itu kalau dari segi kedokteran jantung tuh seperti gimana sih dok? iya. Uh, yang sering kalau lagi olahraga itu memang gangguan kelistrikan jantung ya. Jadi di jantung itu kan ada sistem kelistrikan Mm-mm. yang Ini bikin dia itu berdenyut Mm-mm. tanpa nunggu ada yang nyuruh dia berdenyut gitu loh. Jadi udah otomatis dia berdenyut sendiri. Nah, suatu ketika atau suatu pasien yang punya kelainan dari lahir gitu ya. Jadi kayak natrium sama kalium di sekitaran sel itu ya. Jadi zat-zat elektrolit yang di sekitaran sel itu. Seharusnya fasenya kan dia ada cepat masuk gitu ya. Mm-mm. Sehingga dia bisa kontraksi bagus. Mm-mm. Nah, ada kelainan yang gennya itu bikin dia nggak bisa masuk. Jadi dia numpuk di luar. Nah, itu bikin kontraksi jantung yang terlalu dipaksa cepat. Mm-mm. Dia bakalan bikin loncat dia aliran listriknya ke tempat yang lain. Jadi pada saat dia loncat, Mm-mm. ya dia pas kena yang bikin istilah kita di serambi ya, di ventricle gitu. Mm-mm. Kalau kena yang kiri ya bisa meninggal mendadak memang. Oh gitu. Dan kena yang kiri atau yang kanan Itu itu kita. satu. Mm-mm. Yang kedua, Oke. bisa jadi pembuluh darah koronernya itu jalan di tengah-tengah pembuluh darah balik sama pembuluh darah aorta. Ya itu apaan tuh Ini dok? kasus sering banget aku ketemu. Heeh. Jadi udah di treadmillnya positif tuh. Terus dilihat kan kita biasanya yang mau polisi itu loh, kan muda kan orangnya. Heeh, heeh. Yang lagi Nah, ternyata belajar baru kita tahu, angkatan militer kayak gitu-gitu ya. benar. Mm-mm. Jadi Itu biasanya jalannya sensitif pembuluh darahnya itu di betul. tengah-tengah pembuluh darah yang lagi kerja gitu. Jadi kebayang kalau misalnya dibawa olahraga berat, pas dia nggak ada aliran sama sekali, ya seperti orang serangan jantung jadinya. Oh gitu. Jadi sebenarnya benar-benar kita harus tahu seberapa berat intensitas yang kita boleh untuk olahraga gitu berarti ya. Jadi nggak boleh Yes, melebihi dari kemampuan diri kita untuk olahraga. Ada rumusnya kalau nggak salah itu ya, bener ya. benar Jadi sekali. 220 dikurangi usia, dan kalau untuk intensitas yang sedang itu 70%-nya. Bener ya? Ini Mm-mm. konfirm sama dokter jantung. Jadi kalau Iya, contohnya nih misalnya kayak usianya adalah berapa 20 tahun, atau mungkin yang nonton 30-an banyak ya. 20 tahun berarti kita maksimalnya itu adalah 70% dari 200 gitu ya. Oke, jadi kalau mm-mm. melebihi itu udah jantungnya udah juk udah capek banget berarti, dan risiko untuk mengalami penyakit jantung. Benar begitu? Oke. Iya. Tapi Cuman itu Van, sorry aku potong. uh, uh, uh. Jadi kalau naiknya karena aerobik, Aerobik itu maksudnya olahraga dia yang kan cenderung berat. masih dapat metabolisme dari oksigen ya. Oke. Jadi siklusnya dia di sel, di dapur selnya, di mitokondrianya itu, dia nggak pakai siklus yang nggak pakai oksigen. Wah, ini bahasanya udah highest banget ini. Artinya Susah ya, susah. ya. Ya, mungkin kalau untuk kedokteran Eh,
Bisa ya. Jadi Mm-mm. indikasinya adalah kalau misalnya mau coba olahraga baru, coba yang aerobik dulu. Oke. Jangan Heeh. yang Kalau yang weightlifting itu bertahap. oh Kalau gitu. udah mulai geter-geter tangannya atau pegel, Mm-mm. berarti dia udah masuk ke siklus asam laktat kan. Jadi Iya. dia oksigennya itu nggak bisa supply full ke ke dapurnya jantung, apalagi ke dapurnya sel-sel yang kecil gitu. Oke, jadi kalau misalnya kita olahraga, kita lagi otot-otot kita lagi butuh makanan lebih kan ya, karena dia disuruh Hmm, dipaksa kerja, dia butuh oksigen yang lebih. Tapi kadang kalau misalnya kita terlalu ngampet olahraganya, kebutuhan oksigennya nampak. nanti berkurang. Lebih baik kita olahraga yang sifatnya aerobik yang bikin oksigennya banyak, karena ngos-ngosan seperti itu ya dok ya. Jadi Hmm. supaya cadangan oksigen di dalam sel di dalam tubuh kita juga nggak gampang habis. Mungkin seperti itu dokter maksudnya ya. Oke, jadi artinya kalau mau olahraga pemula kita harus coba yang aerobik, contohnya itu kayak jogging, bener ya. Kemudian jalan cepat, kemudian juga senam-senam ya. Zaman sekarang mungkin kita susah pergi ke gym center, kita bisa senam lewat YouTube atau mungkin beberapa fitness center itu teman-teman banyak mungkin yang tahu. Ini juga yang lagi nonton salah satunya adalah mana kan saya marketing ini fitness center gitu. Jadi ada fasilitas Zoom. Jadi bukan hanya telemedicine aja, work from home, belanja dari rumah, sekolah dari rumah, olahraga juga bisa dari rumah dengan coach-coach yang ada di yang profesional yang ada di fitness center. Oke. Sudah, I got it. Hmm. Oke, ini cuacanya udah makin bagus, kayaknya koneksinya juga udah semakin membaik. Kita lanjut nih. Nah, tadi di komen ada yang nanya, Hmm. Kiko, halo, paman saya baru meninggal sebulan lalu. Jangka waktu cuma beberapa jam. Apakah ke saudara kandung atau keponakannya juga bisa diturunkan, dok? Oh, kalian udah dijawab berarti tadi ya. Jadi kemungkinannya ada. Hmm. Tapi apa pasti apa enggaknya kita nggak bisa tentukan, tetapi kita bisa minimalisasi eh, risikonya dengan cara pola hidup yang sehat. Gitu ya dok ya, bener ya. Oke, Ya, aku turut kemudian berduka cita ya, si Kyoko. Heeh. Ini pasti nggak enak banget karena baru ada gejala terus sekian jamnya meninggal. Jadi Kalau benar-benar kayak boleh, shock aku banget ya. minta, aku minta data umur ininya dia waktu meninggal tuh umur berapa. Kalau dia cowok di bawah 55 tahun Mm-mm. dan dalam berapa jam, mungkin dia ada proses bawaannya juga. Entah dia Brugada. Jadi kita bisa search di Google itu Brugada syndrome itu yang tadi saya jelaskan tadi kelainan di kanal-kanal jantung di mana elektrolitnya nggak bisa keluar masuk secara bebas. Mm-mm. Tapi itu biasanya tidak ada gejala sama sekali. Oke. Yang kedua, pastikan pamannya itu punya sakit jantung atau tidak sebelumnya, atau sakit yang lain. Oh, karena bisa Nah, juga ini ya, merembet ya, jadi kayak komplikasi gitu ya dok ya. benar banget ya. Heeh. Ini Oke. Fani salah satu dokter umum yang sangat teliti nyari faktor risiko. Ya, heeh. Semua Jadi dokter juga seperti paham itu. banget. Heeh. Iya. Ya, sebenarnya Oke. faktor risiko yang diturunkan secara keilmuan kan hanya 3 ya, Van ya. Apa itu? Jadi sudden cardiac death yang Cardiac usia death yang muda. disebabkan karena mendadak karena penyakit jantung ya. Heeh. Iya, yang mana laki-lakinya kurang dari 55, perempuannya kurang dari 65. Oke. Terus yang kedua adalah pernah ada CVA accident, cerebrovascular accident, stroke. Oke. Jadi Mm-mm. Terus kenapa yang bisa ketiga adalah diabetes mellitus yang usianya masih muda, oke. ataupun yang tua yang memang confirm. Oke, berarti kita mesti lebih waspada sama pasien yang punya kencing manis, sama pasien yang punya darah tinggi, karena mereka itu bisa rembetannya ke jantung. Bener gitu ya dok ya?
Ini Iya. sering banget nih aku ngomel-ngomel sama pasien prolanisku. Jadi kalau dulu, aduh jadi mengenang masa lalu. Kalau dulu kita senam itu selalu diingatkan, karena kalau mereka itu yang ikut klub prolanis itu kan adalah yang memang udah punya masalah dengan kencing manis sama tensi. Jadi biasanya kita ingetin bahwa gula darah harus terkontrol, tensi harus terkontrol, supaya nggak ngerembet ke penyakit jantung gitu. Hmm. Supaya kalau ketemu dokter Ugi itu dalam kondisi sehat, bukan dalam kondisi sakit ya. Amin. Iya. Iya, jadi itu ya tadi semoga menjawab. Jadi resikonya itu tergantung juga sama pola hidup yang bersangkutan. Jadi nggak terlalu selalu diturunkan. Ini ada yang nanya lagi nih, namanya Winda. Halo Winda, makasih ya udah join. Dok, saya mau tanya, kakak saya umur 26 tahun kadang suka sakit dadanya, terutama di malam hari, dan jantungnya berdebar. Itu penyebabnya apa ya? Dan faktor berat badankah? Aktivitas apakah yang mempengaruhinya? Nah, ini kira-kira gimana nih? Karena sering kan kalau penyakit jantung itu ada yang ringan gejalanya, ada yang parah, langsung nyeri dan langsung pingsan. Nah, ini adakah kemungkinan ke penyakit jantung, dok, menurut dokter? Hmm. Di bawahnya ada lanjutannya ya. Ada Padahal nggak? umurnya baru 26 tahun. Bagaimana untuk Bagaimana mencegahnya? caranya untuk mencegahnya, Dok? Kebetulan bapaknya punya diabetes mellitus. Ini kakakmu berarti kamu juga dong ada riwayat bapak yang diabetes ya? Oke. Diabetes ya. Heeh. I see. Iya. Gimana nih dokter? Kalau aku bicara keluhannya dan umurnya, Mm-mm. nyeri dada umur 26 tahun itu kembali lagi ke dua yang tadi disebut di awal. Bisa jantungnya sendiri, bisa dari luar jantung. Kalau Oke. dari luar jantung, kalau mau dikupas dari luar banget, bisa dari otot, tulang, selaputnya, terus Sakit dari jantung. pembuluh darah yang mau masuk ke jantung ataupun yang keluar dari jantung. Semuanya bisa sakit dada. Oke, jadi enggak Atau bahkan dari organ yang dari luar jantung. bisa iya bisa enggak. Oke. Jadi kesimpulannya harus periksa. Kalau boleh, ini datanya dikit. Kalau boleh sih ya belum tentu. Oke. Nah, karena Belum jantung tentu, itu tapi harus di ini ya. Karena dipastikan. mengganggu aktivitas ini. Kalau misalnya malam kan susah tidur gitu ya. Mm-mm. Periksa lebih baik, apalagi ada keluarga yang ini ya. Biasanya kita sekalian tahu profilnya keluarganya seperti apa sakitnya. Oke, ya ya. Ngomong-ngomong nih kalau misalnya soal diabetes, teman-teman juga mesti tahu, pantas tahu kalau BPJS itu dia punya program medical check up rutin tahunan untuk penderita diabetes. Jadi ini gratis dan ditanggung BPJS. Jadi kita bisa meramalkan kira-kira bakalan berapa persen sih kemungkinan untuk punya penyakit jantung. Begitu kan dok ya? Bener ya? Jadi bukan dokternya yang jago Benar. cenayang bisa meramal, tapi memang sudah ada ilmunya. Jadi kalau misalnya ada beberapa indikator yang bisa kita gunakan untuk memprediksi kemungkinan dia sakit di kemudian hari. Jadi kayak misalnya nih kakaknya Winda ada faktor keturunan centang kan, kemudian ada riwayat dada, jadi nanti dilihat lagi kolesterol dalam darahnya gimana kan dok ya. Kemudian juga apakah tensinya tinggi apa enggak, apakah dia punya, ya itu udah ciri-ciri yang mengarah ke jantung. Jadi tergantung hasil pemeriksaannya ya. Nah, berat badan juga mempengaruhi kalau obesitas. Oke, semoga menjawab ya Winda ya. Terus siapa lagi nih yang join dan bertanya? Mungkin kalau belum ada dari situ, ini yang pertanyaan yang udah tertampung sebelum live. Oh ya, gimana sih ngebedain apakah sakit jantung karena gimana sih ngebedain gejala lambung sama gejala penyakit jantung? Soalnya kemarin aku pernah dengar cerita pamanku, dia cuma ngerasa kayak enak di ulu hati, kemudian karena dia punya darah tinggi dan kencing manis, diperiksa di UGD ternyata katanya riwayat jantung, terus pasang ring. Nah, gimana nih dok? Masa sih cuma
gejala nggak enak di ulu hati Aduh, ternyata ya. eh, eh, bisa emang beneran bisa ya gejalanya tuh mirip sama emah Hmm, nggak sih, bisa kayak gitu ya? banget. Hmm, jadi Aku, menurut aku ini beruntung banget ya. uh-uh. Jadi jarang ada yang bisa terdeteksi pada saat lagi akut gitu. Jadi Oke. mudah-mudahan kondisinya baik setelah pasang ring. Jadi kalau kebetulan ini langsung ke koroner ya arahnya. Mm-mm, mm. Kalau Setahu misalnya dia aku. koroner, Mm-mm. yang kenanya pembuluh darah yang arah kanan, terus dia ke arah bawah. Jadi kita biasanya bilangnya inferior gitu ya. Terus Mm-mm. ke arah belakang, ke posteriornya. Kalau cabang itu yang kena, Iya, dia berarti dia kemungkinan apa nih, belok kanan belok kiri ke belakang ke muka. iya kemungkinan kenanya lambung gejalanya. Jadi Oh. kan di ulu hati itu kan ada cabang koroner kan deket deket lambung. Mm-mm. Jadi kadang-kadang cuma mual muntah atau bahkan cuma enak aja. Oh gitu. Jadi benar-benar kalau emang udah punya penyakit bawaan kayak kencing manis sama darah tinggi itu kita harus lebih lebih waspada ya. Mending diperiksa jantungnya. Gitu ya. Iya. Oh, Oke. sorry. Selain mual, Mm-mm. yang mirip banget gejalanya itu kadang-kadang cuman basah, keluar keringet aja. Oke. Keluar Nah, keringet dingin. pertanyaan yang di awal itu ya, bisa Mm-mm. jadi keringetan itu adalah tanda penyakit jantung. Atau Oke. gusi, Jadi ngebayangin gusi kalau bawah. di sini, di Iya, sini ya dia. paham. Heeh. Oke, berarti kita bedainnya kita harus periksain langsung dibawa ke UGD, harus lebih lebih ngeh, lebih alertnya itu lebih tinggi gitu ya. Oke. Oh ya, terus nih kalau kita ada yang nanya nih, eh dok, bener nggak sih kayak di sinetron-sinetron itu kalau kalau kita lagi stres itu serangan jantungnya bisa kambuh, bisa bikin kemungkinan meninggal. Nah, itu gimana, dok? Iya, aku jujur ya, aku sekolah jantung itu gara-gara kakek aku meninggal di atas WC. Itu padahal kita habis ngobrol tentang kebun kopi gitu. Oh iya, dok. Nah, kondisi lagi rileks banget, abis potong rambut, terus abis ngobrol, terus aku sekolah, Mm-mm. pamitan, terus masuk ke rumah sakit, Mm-mm. ngeden, meninggal di atas WC gitu. Kita ketemu dah di atas WC. Ya Jadi ampun. bener banget stres itu bisa bikin serangan jantung yang memang sudah pernah atau yang pertama kali kumat. Stres Dia itu itu maksudnya tadi kan lagi ngeden dalam kondisi maksudnya nggak ada masalah apa-apa, cuma ngeden aja itu bisa dan aja. bikin. Kenapa? Kenapa ngeden itu berhubungan sama serangan jantung? Oke. Eh, Kalau ngeden itu secara ilmiah kan dia tekanannya naik ya di perut. Oke. Jadi dia langsung seperti neken pembuluh darah yang balik ke jantung sehingga jantungnya relatif nggak dapat pembuluh darah, Nggak dapat makanan ya. nggak dapat makanan. Jadi salah satunya sih itu. Ada beberapa hal yang lain juga, tapi yang paling sering penyebabnya itu. Tapi kalau boleh tahu sebetulnya apakah Terus yang sering lagi stresnya itu bukan stres pikiran ya. oh, oke. Kalau stres pikiran kan udah pasti nih. Bener-bener kayak Kalau sinetron-sinetron stres gitu ya. yang sering itu ini, Alarm. misalnya lagi uh, diam, habis itu dengar orang nutup pintu terlalu keras gitu ya, teblak gitu. Ada juga kasus seperti itu. Ada kasus seperti itu. Ada, ya. Oh, ya ampun. Makanya kalau di
intensif. Kalau aku di Bali Holistik, Mm-mm. biasanya pasien itu kalau boleh HP itu kita istirahatkan dulu. Orang lain yang pegang. Mm-mm. Kan banyak meninggalnya itu misalnya setelah nelpon, setelah ngobrol, atau ngobrolnya agak intens gitu ya, Mm-mm. memicu juga. Terus ruangannya juga kalau di Bali Holistik yang kita pilih itu ruangan yang ada monitornya dan nggak ada pintu yang geblak-geblek gitu. Kayak di SAL biasa gitu nggak. Jadi tempatnya Mm. tempatnya kayak isolasi, memang khusus jantung, ada pegangannya. Jadi kalau misalnya ada sesuatu di WC, Mm-mm. kita tahu, kita dengar lah. Oh gitu. Ya. Oke, thank you dokter. Waduh, sorry banget nih soal kakeknya. Nih, ada yang nanya lagi dokter. Beberapa, oh ya, ini udah. Nah, terus gimana sih kita tahu bahwa orang yang udah minum obat itu bakalan aman seterusnya dari serangan jantung. Jadi maksudnya gini, ada pasien yang nanya, kalau saya sudah minum obat terus-terusan, apakah gejala serangan jantung ini bisa saya cegah kalau saya memang punya penyakit jantung? Aku jujur kalau secara keilmuan yang ada itu bukan mencegah kematian, tapi menurunkan risiko kematian kan gitu ya. Bedanya? Misalnya kalau dia sudah mulai minum obat, salah satu obat jantung yang menurunkan nadi, yang lol itu kan. Oke, oke. Ya, kalau dia itu penelitiannya memang dikasih ke pasien yang stabil, yang nyeri dada, hilang, timbul, Mm-mm. itu bagus untuk supaya dia risiko untuk eh, kematian akibat dia nadinya terlalu cepat itu lebih sedikit. Kematian Tapi akibat masalahnya nggak sesederhana itu. kenapa? Kadang ada pasien yang sudah minum obat, Mm-mm. eh, dinding jantungnya itu terlanjur sudah cedera. Jadi dia jaringan jantung yang sehat itu diganti sama yang sakit. Oke, oke. Sehingga gerakannya itu lebih lambat dari yang lain. Kita bisa lihat di video jantungnya ya, di kita ekokardiografi. Nah, Mm-mm. kalau waktu di Bali Holistik itu pasien akan tahu posisi yang mana sih yang lemah gitu. Sehingga dia tahu kalau oh ini posisi kanan yang tadi saya bilang kanan bawah. Mm-mm. Dia kalau misalnya udah mulai nak ulu hati, dia akan tahu di sanalah akan bermasalah. Jadi kalau boleh kembali ke gejala, jangan jangan terpatok pada obat aja gitu. Bahkan kalau boleh obatnya diminum langsung itu kalau kita lihat responnya baik gitu ya, kita sesuaikanlah dosisnya. Karena tetap aja obat itu atau pasang ring sekalipun Mm-mm. itu bukan jalan yang 100% eh, baik ya. Mm-mm. Kita kan sama-sama paham ya, kalau kesehatan itu hasil dari kemandirian, bukan dari ketergantungan. Iya, kedisiplinan pasien ya dalam menjaga Betul. pola hidup. Ya, Hmm. jaga pola hidup. Kalau boleh, misalnya nih, sudah bangga bahwa tidak ada serangan jantung 1 tahun pertama setelah serangan jantung yang awal. Mm-mm. Atau tidak ada nyeri dada setelah pernah nyeri dada. Mm-mm. Atau tensinya terkontrol setelah tensi yang sebelumnya naik. Mm-mm. Kalau boleh, di antara 6 bulan atau 3 bulan pertama itu, salah Mm-mm. satu dicek lagi. Antara fungsi pompa Mm-mm. atau dari darah lah, profil-profil lemaknya gitu. Mm-mm. Ya, Berarti meskipun minum obat rutin harus tetap kontrol ya dok ya.
Ya. supaya untuk pengaturan dosis obat dan lain-lain karena mungkin akan bisa berubah. Nah, ini karena terbatas sama waktu, mungkin satu lagi nih dok. Tadi ada yang nanya nih Winda, gimana caranya untuk kita cek, ya, kapan ya kak bisa cek di Prodia dengan menggunakan BPJS? Oh, kalau itu pertanyaan buat saya jawab ya dok ya. Mm. Oke, kalau ini dimulai dari bulan Mei kemarin, kalau untuk di wilayah Bali ya, dan itu sepanjang tahun. Cuman mungkin di beberapa vaskes tingkat 1 dia itu ada jadwalnya Winda. Jadi ada yang didahulukan vaskes mana, ada yang tidak. Jadi untuk lebih pastinya kamu bisa menghubungi vaskes tingkat 1 kamu. Dan kalau misalnya belum terdaftar, ayahnya untuk ikut dalam program Prolanis bisa didaftarkan. Caranya ya tinggal ngomong aja dan berbekal kartu BPJS itu nanti didaftarkan. Setelah itu nanti udah deh bawa pengantar ke lab yang bekerja sama dengan BPJS, salah satunya adalah Prodia. Kalau di Tabanan kerjasamanya sama Prodia, jadi nanti hasilnya bisa dikirim lewat email, jadi nggak mesti 2 kali kan, bolak-balik datang, bisa dikirim lewat email. Nah dari hasil email itu kamu konsultasi sama dokter puskesmas atau dokter vaskes 1 kamu, atau konsultasi ke dokter spesialis apabila memang diperlukan, nanti akan dirujuk gitu ya Winda ya. Jadi kapan aja bisa, sesegeranya mungkin lebih baik kamu hubungin vaskes 1 kamu dulu. Nah, ngomongin soal ini, tadi nanya soal medical check up dok. Satu lagi nih, bisa dijelasin nggak sih gimana check up rutin itu, medical check up bisa mencegah penyakit, terutama penyakit jantung. Oke. Dan Mencegah. untuk usia berapa kita mulai perlu medical check up? Apakah 17-an, berapa ya? Apakah 30, apakah 40, atau dari kecil juga? Gimana dok? Silakan. Iya. Gimana? Suara Medical. saya nggak kedengeran ya? Makanya maunya Oke, saya ulang. ulang. Kapan sih kita perlu medical check up? Nah, udah silahkan dokter Ugi. Iya, kayaknya dokter Fani pasiennya itu sudah medical check up yang untuk Prolanis ya, hampir semua ya Fani ya. Sebenarnya enggak sih, karena sebagian ada yang masih parno karena COVID, Oh gitu. nggak berani keluar rumah. Iya. Tapi ya mostly ya udah. Aku sangat respect kepada dokter dan perusahaan yang mau spending more money untuk medical check up pegawainya ya. Sangat amat respect. Itu yang aku sebut di sini ya. Pasien yang dari PLN, yang dari perusahaan soft drink itu, semua banyak yang menanggung untuk medical check up. Saranku adalah bukan melihat usianya, tapi melihatlah item yang dicek. Kalau boleh, requestnya itu kolesterol, gula darah, asam urat, sama fungsi jantung ya. Kalau jantung itu treadmill atau echo lah minimal. Kalau EKG, yang EKG itu yang dipasang-pasang kabel banyak itu udah wajib banget sih. Itu bukan hanya untuk usia tua, tapi at any age, semua mesti pernah rekam jantung sendiri. Oke, saya kalau nggak karena kuliah di kedokteran mungkin nggak pernah. Setengkar sudah pernah. Tapi ada ketentuannya nggak sih, berapa kali setahun atau dalam berapa tahun sekali? Oke, kalau secara keilmuan kan setahun sekali apabila yang ada faktor risiko kan gitu ya, Van ya. Kalau dia tidak ada gejala, tidak ada faktor risiko kan bisa sampai 5 tahun kan gitu cerita dari buku. Tapi kita kan bukan orang yang mengaplikasikan buku secara mentah gitu ya.
Kita pilih lah item yang kita mau cek setiap tahun. Oke. Kalau aku pribadi, secara pendapat ya, Mm-mm. untuk orang tua aku, setiap ulang tahun aku pasti kasih kado medical check-up-an. Oh, so Itu wajib. sweet. Iya, itu Iya, wajib. iya, iya. Benar. Heeh. Mm-mm. Nanti kalau kamu sama suami kan, suami wajib dikasih medical check-up lah, tahun sekali, 2 tahun sekali, oke. Kalau dia mau ya. Ya, nanti saya rayu. Iya, Tapi kalau untuk iya kedua itu orang tua hadiah udah paling indah sih menurut pagi aku. sih. Udah mulai dari tahun lalu, udah 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 ya. kita mulai vaksin vaksin juga kita udah mulai kasih orang tua ke ibu mertua juga. Jadi Bagus. untuk karena agak gimana rasanya kalau kita nyuruh orang untuk melakukan itu tetapi kita belum melakukannya. Jadi saya mencoba Benar. melakukannya dulu. Susah nggak sih? Ternyata ya bukan susah, bisa diusahakan kalau kita masih bisa menabung, kemudian di akhir tahun ada tabungan, kita hadiahkan untuk orang tua check up. Oke, ini Mm-mm. Winda nanya lagi, kalau di BPJS bisa ya Kak untuk medical check up-nya, gimana alurnya? Oh, kalau ini khusus untuk yang darah tinggi sama kencing manis, tapi kalau untuk di luar itu nggak bisa sayang, Ya. jadi kamu harus spend money sendiri dari kantong kamu sendiri ya sayang ya. Jadi kalau misalnya punya penyakit baru bisa. Oke, itu aja barangkali ya yang kita ini dokter minta dong saran-saran pemungkas bagaimana caranya untuk mencegah uh, ada yang nanya lagi nih, kasihan kalau nggak dijawab. Dok, mau tanya satu lagi, kalau mau melakukan medical check up 1 kali setahun, berapa persen mengetahui penyakit yang ada dalam tubuh kita? Nah, dokter Ugi, silakan. Ya. eh, Kembali lagi sih jenisnya apa, medical check-up-nya apa. Hmm, Kalau tidak ada gejala sama sekali, periksa ke dokter itu udah termasuk medical check-up ya, Van ya. Kan kayak periksa cek fisik, tensi gitu ya, datang ke puskesmas, ya cek tensi, tensi. konsultasi. Mm, Hmm. itu kalau boleh rutin. Jadi kalau aku sendiri itu setiap hari sih udah mulai ngecek tensi sendiri. Oke. Iya. Good. Terus tapi kalau yang usianya di bawah aku, misalnya di bawah 20 gitu, Uh-uh. adik-adik aku sih rasanya mereka kalau ada keluhan. Cuman kebetulan kan sekarang kalau mau kuliah ada cek kesehatan itu. Mm-mm. Jadi kalau biasanya kalau mau kuliah yang polisi gitu kan, dia mintanya fit banget ya. Mm-mm. Jadi itu bisa deteksi sampai 80% loh penyakitnya. Oh, Sensitivitas untuk jantung ya, aku bilang yang jantung. Kalau yang lain aku tidak komentari, uh-uh. tapi kalau untuk jantung sampai 80% sensitivitasnya masih oke. Asal dipilih Uh-uh. yang mana. Tes yang memang benar-benar diperlukan. Betul. Jadi kita nggak bisa by request atau by apa yang di provide sama perusahaan, kalau memang ditanggung sama perusahaan ya dok ya. Jadi harus konsultasi dulu, kita butuhnya cek apa, bener gitu ya. Mm-mm. Oke, Tapi jadi kalau untuk jantung memang spesifik sih yang dari tadi kita bahas. mm-mm. Ya, Oke. minimal ketemu dokter deh. Kasih kita taruh stetoskop di dadamu gitu, udah udah check up Udah kok itu. termasuk salah satunya. Oke, jadi Mm-mm. itu ya tadi buat yang nanya, semoga udah menjawab ya Vekiko ya. Oke, nah pemungkas nih dokter, buat kita yang masih usia 20-an, 30-an, milenial ya, yang apa sih yang bisa kita lakukan untuk menjaga kesehatan jantung supaya terhindar dari penyakit jantung sejak usia muda? Oke. Jadi untuk usia muda ini tricky banget ya.
apalagi anak milenial terus ke generasi Z. Oke. Kita kasih tahu belum tentu eh, nyerap dan belum tentu mau dilakukan. Mereka harus Berarti baca sendiri gitu ya. ya. Jadi Iya yes, iya iya. Heeh. ya. Kita juga kan kalau kita nggak baca sendiri kita nggak bisa. Tapi kalau misalnya boleh aku simpulkan ya, kalau boleh satu kita rajin sembahyang sih. Rajin sembahyang, Dok. Ya, Ngaruh ya? jadi Saya mm, jarang soalnya. iya. Gimana gimana? Soalnya kita tuh udah dikasih umur sekian, Iya. terus ada penghasilan, ada orang yang sayang sama kita. Kita Oke, I see. udah luar biasa sih itu ya, nggak bisa dibilang dengan kata-kata. Mm-mm. Kita masih bernafas, itu kita harus terima kasih lah. Kalau boleh banget, kita buat jurnal syukur gitu ya. Jadi beberapa pasien Berarti jantung kayak yang buku The susah Magic ya? dikontrol. Iya, kamu juga baca ya? Iya, zaman masih Iya, muda. iya. Oke, oke. Sama kalau kalau yang usia muda, biasanya ada beberapa teknik pernafasan yang aku ajarkan secara pribadi sebagai Kepada kayak pasien. pengganti meditasi ya. Karena kalau meditasi kan perlu komitmen dan agak berat kalau masih muda. Mm-mm. Jadi biasanya aku minta untuk sadari nafas itu sangat membantu untuk dia calming. Minimal dia tahu sakitnya, tapi dia tidak stres dengan sakitnya. Ya, itu kalau dari tambahan dari yang olahraga tadi. Jadi rajin sembahyang, Sama rajin bersyukur. paling penting sih, kalau boleh aku request ya, jangan ngerokok. Nah, ini penting banget. Iya, iya, iya. Itu nyetopnya susah ya. Gitu katanya. Banyak pasien saya juga nggak bilang susah. Adakah tipsnya, dokter? Oke, ngerokoknya boleh, Mm-mm. tapi jangan dihidupin ya rokoknya. Mantap, 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 mantap. Jadi dihisap-hisap aja Ya, kayak lollipop gitu ya. Tapi iya. biasanya kalau kita sadar gitu ya, maksudnya bukan sadar sih ya, kita ingat bahwa kita punya keluarga seperti yang tadi dokter bilang kan, bersyukur dan lain-lain. Kita ingin menjaga keluarga kita supaya kita bisa berusia panjang, supaya kita juga bisa menjaga mereka kan gitu, Dok ya. Mm-mm. Oke, jadi kita eh, harusnya bisa mengurangi, kalau memang awalnya sempat kecanduan, mengurangi satu batang demi satu batang. Oke, dokter. Thank you banget. Ada lagi yang mau disampaikan, Dok? Aku rasa sisanya ada ada sebenarnya yang WA aku sih soal ring jantung. Nah, itu Jadi gimana, tadi Dok? ada kejadian gitu dia habis kateterisasi kemarin. Nah, dia itu mau pasang ring jantung, cuman nggak bisa tembus gitu ya. Eh, Maksudnya yang aku maksudnya mau gimana tuh, Dok? titip pesen itu adalah kasus sulit ya. Mm-mm. Dia perlu berbagai dokter jantung yang ikut serta di dalamnya, terutama dukungan dari keluarga yang bakalan nerima keluhan dia bolak-balik dan dengan jam yang irasional. Jam Misalnya jam 2 pagi 2 tiba-tiba pagi sakit misalnya. dada gitu. Itu bakalan berulang. Satu pesanku adalah kembali ke yang dari tadi Fani sama aku bilang bahwa risikonya apa sih sebenarnya, faktor risiko maksudnya. Mm-mm. Misalnya udah tahu sakitnya diabetes gitu, yang dikontrol diabetesnya juga gitu. Ibaratnya memasang ring, memasang stent itu, kalau tembus oke, dia bisa mengurangi nyeri dada. Mm-mm. Tapi memasukkan benda asing ke pembuluh darah kan tetap saja ada risikonya. Mm-mm. Terus juga ada komitmen yang
kita harus jalani misalnya obatnya minimal 1 tahun, tidak boleh putus gitu. Jadi kita harus paham banget bahwa em, memasang ring atau operasi sekaligus itu tidak menyelesaikan masalah. Kembali lagi ke diri kita, kan kemandirian kita yang dituntut untuk ngerawat diri sendiri gitu ya. Oke, oke. What you do for yourself, sama seperti misalnya aku adalah orang yang suka berpikir terlalu banyak gitu ya, misalnya overthinking gitu. Itu kan tanggung jawab aku, pikiran aku. Aku harus cari cara, misalnya atur nafas atau meditasi gitu. Boleh aja sih minum obat, tapi kan em, tidak menyelesaikan masalah akar gitu ya. Di sanalah aku sering agak miss pada pasien yang minta instan sembuhnya gitu. Sedangkan dia koronernya rusak sudah dari umur 19 tahun mungkin kan, kita kan nggak lihat gitu. Baru jadi plaknya, jadi sumbatannya 30 tahun kemudian gitu. Terus minta sekarang hilang dalam sesaat, ya ini bukan sakit yang sekali langsung sembuh gitu. Kayak batuk pilek ya. Iya, jadi begitu tuh pentingnya teman-teman menjaga kesehatan jantung. Ini ngomong-ngomong selamat malam untuk Bagus Astika. Nanya satu lagi dokter boleh ya? Dok, apa sih itu jantung bocor? Dan saat bagaimana orang pasang ring? Nah, sebelum kita ending mungkin ini pertanyaan terakhir. Jantung bocor itu apa sih dok? Ada nggak sih sebenarnya istilah kayak gitu di kedokteran? Terminologi bocornya itu satu bisa dari katup ya. Yang sering katupnya itu pintu jantungnya itu nggak bisa nutup plek gitu. Jadi dia ada agak longgar sedikit sehingga alirannya balik. Hmm. Itu yang sering bocor, kedengeran di stetoskop. Kalau ada yang dari muda, dari lahir bahkan, dibilang bocor, biasanya yang dimaksud adalah sekat di antara jantungnya itu harusnya dia pakem. Tapi ada aliran kanan ke kiri atau kiri ke kanan yang menyebabkan suara yang kalau kita dengar ya suaranya suara bocor jantung gitu. Bukan. Terus kapan pasang ring jantung? Satu, kalau ada gejala nyeri dada yang tipikal. Gejala nyeri dada tipikal kan ada 3 syarat itu ya. Nyeri dadanya sebelah kiri menjalar ke punggung atau ke bahu kiri dengan periode seperti diremas-remas atau ditekan. Catat nih. Yang kedua, durasinya 20 menit bisa menurun. Dengan yang ketiga ini, bisa dengan obat atau bisa dengan istirahat. Kalau dia 2 dari 3 ini sudah terpenuhi atau 3-tiganya terpenuhi, kemungkinan kan nyeri dadanya dari jantung asalnya. Nah, pada saat itu dia memang diwajibkan untuk pemeriksaan lebih lanjut. Dengan sumbatan yang perkiraan sumbatannya lebih dari 70% secara mata ya, secara mata dan alat gitu, itu memang indikasi untuk pasang ring. Gitu. Cuman kita biasanya ada persiapan khusus untuk menuju itu. Pasang ring itu kayak nikah, men. Hah? Kayak nikah? Ya, komitmennya seumur hidup. Oh, oke, Komitmennya seumur hidup. Nah, ini mumpung nih soal komitmen, siapa tahu ada yang lagi nonton kemudian memang ada keluarganya atau orang tuanya yang pasang ring. Emang kenapa dengan pasang ring? Komitmen apa yang harus dilakukan? Oke. Pada saat serangan jantung, pasang ring itu sangat membantu untuk kehidupan. Jadi untuk yang kurang dari 90 menit gitu ya, serangan jantung nyeri dada gitu. Terus
eh, ada kita bilangnya rekaman jantungnya itu sudah arti otot jantungnya tuh udah terkena sampai ke listrik-listriknya gitu, terus nyeri dadanya juga hebat banget. Mm-mm. Pada saat itu pasangring memang adalah jalan untuk mm, membuka sumbatan yang ada. Hmm, mm, mm. Tapi untuk yang nyeri dada ini kebetulan lagi dibahas ya, studinya baru keluar tahun ini bulan Januari lalu. Mm-mm. Jadi kalau di eh, sana di negara luar itu lagi diributkan apa dikasih obat aja atau dipasang ring gitu. Hmm, Tapi oke. kalau ini Mm-mm. biasanya aku konsultasi sama ada beberapa senior yang memang sangat open tentang masalah ini. Mm-mm. Nanti kalau mau tahu lebih lanjut bisa DM aku. Aku kok rekomendasikannya secara pribadi. Oke, sip. Thank you banget dokter untuk jawabannya. Ya, semoga menjawab ya. Bagus ya. Oke, karena kita terbatas sama waktu, mungkin kapan-kapan kita ngobrol lagi dokter ya tentang kesehatan jantung. Thank you banget buat teman-teman yang udah join dan juga dokter. Ada pemungkas statement dokter? Closing statement Oke, apa? ya, Fani, eh, dari segenap dari Bali Holistik bilang makasih banyak udah dikasih kesempatan pada malam ini. Terus juga Fani udah sangat membuat kita melek bahwa FKTP itu bisa berkarya, berkiprah sampai sejauh ini gitu ya. Aku amazed banget sih. Aku pun kalau di sisi dokter umum belum tentu bisa sekreatif kamu gitu. Oh, banyak teman-teman. Jadi I'm looking forward to a next meeting directly with you. Ya, aku Yes. pengen ketemu langsung sama kamu. Oh iya Eh, dong, kita udah lama pasti banget banyak nggak banget yang bisa ketemu. kita buat. Oke, Mm-mm. mudah-mudahan ya dok ya. Dan Amin. saya juga dari komunitas Sadar Sehat, makasih banget buat teman-teman yang udah join, makasih juga buat Claudia yang udah mendukung acara ini, dan juga untuk tentunya em, teman-teman dari komunitas Sadar Sehat. Jadi mungkin untuk berikutnya kalau bukan saya mungkin ada teman lain yang bakalan nge-host, tapi yang jelas kita akan mudah-mudahan bisa untuk sebulan ke depan setiap Sabtu Minggu. Sampai ketemu lagi ya Dokter Ugi, mudah-mudahan kita ketemu lagi dan sehat-sehat selalu selama Sehat bertugas. selalu. Semoga aman, teman-teman juga semua sehat-sehat selalu dan kita ketemu lagi besok ada acara serupa tapi narasumbernya beda. Besok kita bahas tentang update tentang COVID. Dokter besok bisa join lagi ya. Pasti. Iya, Thank you salam Dokter sama keluarga Ugi. ya. Iya sama-sama. Salam juga buat teman-teman di Bali Holistik udah dukung acara ini. Kita sampai ketemu lagi. Makasih ya teman-teman yang udah join. Dadah. Dadah.